Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah ketemu lagi dalam kajian i'rab Al-Qur'an metode tatbiq. Bahagia bersama Al-Qur'an. Insyaallah untuk pertemuan kita hari ini kita akan ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Ta'lim I'rab Al-Qur'an Ar-Rahman Antapani. Oke, kita akan mulai pembahasan mengulang kembali yang telah lalu dengan sedikit inovasi menggunakan PowerPoint. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih jelas, lebih terang. Nanti kita akan bahas beberapa PR. Kita mulai insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fi'il madi majhul kembali. Tentang fi'il madi majhul. Ya, mengulang. Perhatikan Bu, perhatikan gambarnya. Mudah-mudahan jelas, gambarnya diperbesar saja nanti layarnya kalau pakai Facebook diperbesar dengan mengklik full layar di Facebooknya. Pelajaran kita hari ini adalah fi'il madi majhul. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kepada suatu perbuatan, pekerjaan yang terjadi di masa lampau, past tense. Minimal terdiri dari 3 huruf, maksimal 6 huruf. Yang 3 huruf kita tahu namanya adalah sulasi. Ya, ini yang dulu yang pernah kita pelajari, fi'il madi itu minimal 3 huruf, maksimal 6 huruf. Fi'il madi yang 3 huruf namanya sulasi, setiap huruf punya nama. Ini di pertemuan sebelumnya, huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga, karena 3 huruf. Huruf yang pertama disebut fa fi'il, kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Itu Bu. Mengulang lagi ya. Terus fi'il madi terdiri dari 3 pola. Ya. 3 pola, fa'ala, fa'ila, fa'ula, 3 wazan. Terus fi'il madi 3 huruf tadi, ini jalasa contohnya ja-nya, jimnya fa fi'il, lamnya ain fi'il, sinnya lamnya ain fi'il, sinnya lam fi'il. Itu. Kemudian kalau sebelumnya kita mengenal fi'il madi dalam keadaan aktif, bentuk kata kerjanya dalam keadaan aktif, maklum, maka untuk pembahasan selanjutnya ternyata ada fi'il madi yang bentuknya pasif, bentuknya tidak aktif dalam segi katanya. Dalam pembahasan fi'il madi terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini yang barunya yang diulang kembali. Yang pertama ada fi'il madi maklum, bentuk aktif. Contoh di sini beberapa kata kerja fi'il, dan biasanya kalau fi'il madi dalam keadaan aktif itu diterjemahkannya telah melakukan, telah me, karena aktif dalam artian maklum, sudah diketahui fa'ilnya. Maka kalau telah me pasti ke depannya ada pelaku, ada subjek, ada fa'il. Contohnya kataba telah menulis, qara'a telah membaca, sa'ala telah bertanya, syariba telah minum, fahima telah paham, fataha telah membuka. Itu kalau fi'il madinya dalam keadaan maklum. Terus fi'il madi terdiri dalam keadaan maklum. Ini sudah dipelajari. Yang kedua, fi'il madi dalam keadaan majhul, bentuk pasif. Contoh, kutiba telah ditulis, quri'a telah dibaca, su'ila telah ditanya, syuriba telah diminum, fuhima telah difahami, putiha telah dibuka. Ini perubahan dari sebelumnya. Asalnya kataba jadi kutiba, qara'a jadi quri'a, sa'ala jadi su'ila, sariba jadi suriba, fahima jadi fuhima, patah jadi putih. Ini fi'il madi dalam kondisi pasif, majhul.
Kemudian dan nanti ya jangan lupa bahwa cara membuat fi'il madi maklum menjadi fi'il madi majhul gampang saja. Ya mau dia fi'il madinya 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf atau bahkan 6 huruf, metodenya sama. Yang pertama domahkan huruf awalnya, yang kedua kasrohkan huruf sebelum akhir. Dalam seperti ini sebelum lam fi'il. Jadi domahkan huruf awalnya, kalau dalam 3 huruf berarti fa fi'ilnya, kasrohkan huruf sebelum akhir. Itu sebelum lam fi'il berarti ain fi'ilnya. Tapi kalau nanti ibu menemukan fi'il madi yang jumlahnya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, lebih daripada 3 huruf, maka rumusnya sama seperti ini. Domahkan huruf awalnya, kasrohkan huruf sebelum akhir. Maka disebutlah fi'il madi majhul yang tadinya asalnya maklum. Karena asalnya semua fi'il madi itu maklum. Contohnya di sini keterangan. Fi'il madi maklum adalah kan yang berawalan fathah dengan 3 wajan. Jadi kalau fi'il madi maklum itu awalnya selalu fathah dan ada 3 wazan. Jadi fi'il madi maklum selalu awalnya fathah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Maklum secara bahasa diketahui fa'ilnya untuk kata kerja bentuk aktif. Sedangkan majhul artinya tidak diketahui fa'ilnya untuk kata kerja bentuk pasif. Jadi kalau fi'il madi maklum sudah jelas fa'ilnya, kalau fi'il madi majhul tidak ada fa'ilnya, tapi diganti oleh nanti ada yang disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Fi'il madi majhul adalah fi'il yang berawalan dhammah dan huruf sebelum akhirnya berharokat kasroh dengan 1 wazan. Pu'ila. Lihat contoh di atas. Tadi contohnya quri'a, suriba, fuhima. Jadi kalau fi'il madi maklumah punya 3 wajan, ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala nanti ketika majhul menjadi pu'ila. Ya. Terus fa'ila ketika majhul menjadi pu'ila. Fa'ula ketika majhul menjadi pu'ila. Ketiga-tiganya mau dia asalnya fa'ala, fa'ila, fa'ula, ketika majhul pasti dia cuman menjadi fu'ila, fu'ila, fu'ila. Ketiga-tiganya menjadi fu'ila. Seperti itu. Fa'ala menjadi fu'ila, fa'ila jadi fu'ila, fa'ula menjadi fu'ila. Yang hitam ini maklum, yang merah ini majhul. Itu polanya sama. Ibu ya, lanjutkan. Fi'il madi maklum biasanya diterjemahkan telah titik-titik. Sedangkan fi'il madi majhul biasanya diterjemahkan telah di titik-titik. Fi'il madi maklum dan fi'il madi majhul sama berharokat yang pokok fathah. Jika keluar dari yang pokok maka harus ada alasan. Yang namanya fi'il madi ya yang sudah kita pelajari adalah semuanya yang pokok harus fathah. Mabniun alal fathi. Tetap atas fathah. Kalau keluar dari kepatahannya maka harus pakai alasan litisolihi bla 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 bla. Domir yang biasa bersambung dengan fi'il madi maklum juga bisa bersambung dengan fi'il madi majhul. Jadi yang nempel di fi'il madi maklum sama dengan yang nempel di fi'il madi majhul. Jadi yang nempel di fi'il madi maklum majhul adalah awan tanah. Sama halnya ketika maklum fi'il madi majhul pun pecahnya jika dipecahkan ada 14. Jadi fi'il madi mau dia tidak ketempelan polos, mau dia ketempelan awan tanah, jika dijumlahkan semuanya 14 ya plus yang bersambung dengan awan tanah. Itu Bu. Lanjutkan. Nah ini yang sudah dijumlahkan jadi 14. Pu'ila ini fa'ilnya naibul fa'ilnya mustatir huwa. Pu'ila ini aliful isnin. Dia 2 orang laki-laki pengganti huma. Pu'ilu naib fa'ilnya wawu jamaah pengganti hum. Ini lil muzakkar untuk laki-laki. Goib dalam keadaan goib orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita atau orang yang dibicarakan walaupun ada di belakang atau di depan kita. Pu'ilat, nah ini untuk dia seorang perempuan. Pu'ilata alif ilbul isnain untuk dia 2 orang perempuan. Pu'ilna nun inas untuk mereka perempuan. Lil mu'annas untuk perempuan goib orang ketiga.
Ya, ini dalam keadaan majhul semuanya, butuh kepada naibul fa'il. Nanti pengganti dari fa'il. Pu'ilta ini anta, taknya pu'iltuma antuma, pu'iltum antum lil muzakkar untuk laki-laki, mukhotob yang diajak bicara, kamu kalian. Pu'ilti kamu seorang laki perempuan, anti, pu'iltuma kamu dua orang perempuan, pu'iltunna kamu kalian perempuan, lil mu'annas untuk kali mu'annas perempuan, mukhotob yang diajak bicara. Pu'iltu saya, aku, anak, itu pengganti anak, pu'ilna nahnu. Lil muzakkar wal mu'annas untuk laki-laki dan perempuan, mutakalim untuk orang yang berbicara. Ini sudah diajarkan, namanya ada domir ibnu tahrikin. Ini yang ini nun inas, ini waw jamaah, ini aliful isnan. Bisa dibuka di makalah yang sebelumnya di pelajaran-pelajaran i'rab Al-Qur'an yang telah lalu. Selanjutnya Ibu, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Domir yang bersambung dengan fi'il madi maklum, kedudukannya menjadi fa'il, subjek bagi fi'ilnya. Sedangkan jika bersambung dengan fi'il madi majhul, maka domir menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Ya, jadi kalau sebelumnya fi'ilnya maklum, nih contohnya. Jadi jika sebelumnya maklum, maka si isimnya setelahnya itu jadi fa'il. Jika sebelumnya majhul, maka dia jadi naibul fa'il. Nanti akan dibahas di pembahasan naibul fa'il. Terus lihat i'rabnya, i'rab fi'il madi maklum itu percisnya sama dengan fi'il madi maklum. I'rabnya fi'il madi majhul, i'rab fi'il madi majhul percis sama dengan fi'il madi maklum. Namun nanti bagi yang majhul ditambahkan kalimat majhul dalam i'rabnya. Sedangkan dalam yang maklum tidak perlu ditulis maklumnya. Ini i'rabnya untuk yang maklum. Untuk yang majhul. Ini i'rab untuk yang majhul. Kalau yang maklum sudah biasa kan fi'lun madin mabniun langsung. Fi'lun madin mabniun alal fati. Ini mah pakai majhul di tengah sedikit. Contohnya kutiba fi'lun madin majhulun. Nah, gitu ya. Fi'lun madin majhul dalam keadaan pasif mabniun ala fati la malum na i'rab. Mabniun ala fati la malum na i'rab. Jadi itu untuk i'rab fi'il madi majhul. Mudah-mudahan jelas, nanti kajian ini akan saya share di YouTube jelas dengan gambar-gambarnya. Untuk selanjutnya pembahasan yang selalu menemani fi'il madi majhul itu adalah naibul fa'il.